Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktek algoritma pemrograman dengan software WX DepC++ ya. Jadi pastikan sudah terinstall seperti minggu lalu. Bab yang akan dibahas itu bab 6 di buku paket, percabangan, perulangan, dan array ya. Jadi jika sudah dibuka aplikasinya, misalnya kalian lupa minggu lalu ngapain ya, file, lalu new, lalu pilih source file ya. Kita buka, nah masih kosong ya. Kalian ketikkan buku paket kode program yang berada di halaman 187 ya. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya, kemudian spasi atau tanda titik koma ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Misalnya pengen ngedit program yang sudah ada kemarin ya, kalian boleh di open, misal ada yang sama gitu filenya ya, di open, silakan di otak-atik saja boleh, cuman ya kalian jangan di save ya. Kalau di save, file yang minggu lalu akan tertimpa, akan hilang gitu ya. Jadi jaga-jaga file save as di save dengan file tapi namanya berbeda gitu. Untuk di halaman 187 ya, ini tentang menggunakan percabangan ya, yaitu percabangan if dengan satu kondisi. Jadi ada fungsi include, cstdlib, library umum ya, dan iostream, input output, di mana ada perhatikan yang ada komennya. Yang atas ini meminta input dari pengguna ya. Jadi yang diinputkan nanti ada umur, tinggi, dan berat. Itu jenisnya integer ya. Lalu untuk double itu tipe berat ideal. Lalu komentar selanjutnya meminta nilai A dan B dari pengguna. Nanti akan tampil masukkan umur, masukkan tinggi, masukkan berat badan. Lalu ada rumus berat ideal ya. Tinggi dikurangi 100, min tinggi min 100 dikali 0,1. Ini rumus penentuan berat badan ideal. Lalu ada menampilkan data ke pengguna. Itu fungsinya code ya. Jadi setelah diinput nanti akan muncul umurnya berapa, tinggi, berat badan, dan berat ideal. Lalu percabangan yang dijalankan jika berat lebih dari berat ideal plus 5 ya. Jadi if jika berat kalian aslinya lebih besar dari hasil berat ideal plus 5, itu bisa dikatakan termasuk penderita obesitas ya. Hati-hati penyakit jantung, diabetes, Anda perlu mengatur diet. Nah, ini kita bisa lihat di buku paket di baris ke-28 ya, yang ada percabangan ini if kurung buka berat. Nah, itu ya sampai 32. Nah, itu if dalam satu kondisi ya. Jadi dijalankan jika berat badan yang dimasukkan lebih besar daripada berat badan ideal plus 5. Jika kondisi terpenuhi, program akan menjalankan proses yang ada di percabangan if ini, yaitu menampilkan 3 baris pesan yang ada di baris 29 ya. Jadi kalau berat ideal kalian melebihi 5 poin, jadi nanti si code Anda termasuk itu ya, baris 29 sampai 31 akan muncul gitu ya. Sebaliknya, jika kondisi tidak dipenuhi, program akan mengabaikan proses ini dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi pastikan penulisannya benar. Cara ngeceknya kalian ke execute, boleh compile atau pilih compile and run ya. Kalau compile and run, nah ini pastikan compile progresnya itu statusnya done, berarti betul, tidak ada yang salah ya. Boleh di close. Oke, dan ini akan muncul yang hitam, ini namanya seperti command prompt ya. Nah, ini isi sesuai buku paket, misalnya umur, kita ngecek sesuai buku paket ya, walaupun misalnya umur kalian masih 17 gitu. Kita cek apakah betul dulu programnya ya, 37, tinggi badan 170, lalu berat badan 95, di enter ya kalau sudah. Nah, jadi setelah menginput nanti akan keluar fungsi code, umurnya 37, tingginya 170, beratnya 95, berat idealnya 63. Nah, 63 ini kan lebih dari tadi ya rumus yang berat badan ideal. Katanya berat badan ideal harus 63, sedangkan berat badan yang ada di buku paket 95, berarti kan kelebihan ya. Jadi keluar pesan
Tadi di baris 29 sampai 31, Anda termasuk penderita obesitas. Hati-hati, penyakit jantung, diabetes mengintai Anda perlu mengatur diet. Nah, kalau sudah ngetes sesuai buku paket, kalian boleh ngetes sesuai berat badan kalian sendiri ya. Berat badan, tinggi badan, dan umurnya berapa. Coba perhatikan apakah termasuk obesitas atau tidak ya. Tetap jaga pola makan ya anak-anak. Semoga COVID ini cepat selesai ya, tentunya dengan jaga pola makan, lalu patuhi protokol COVID-19. Oke, kita lanjutkan ke program yang selanjutnya ya. Oke, yang kedua itu percabangan if untuk dua kondisi atau lebih ya. Sebagai contoh, bagaimana menggunakan percabangan dengan dua atau lebih pilihan proses, maka akan ditunjukkan dengan kasus matematika seperti berikut. Misalnya, Anda ingin membuat program untuk menghitung akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat berikut. Misalnya ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan nilai A, B, dan C yang diberikan oleh pengguna, akar X1, X2 akan dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut ya. Jadi rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Ibu perlihatkan programnya. Kode programnya itu ada di halaman 190 ya. Jadi di sini menggunakannya biasanya library-nya hanya 2 ya. Ini yang ketiga ada include CMath ya. Jadi ditambahkan di mana di sini variabelnya integer ABC, lalu float X1, X2 dan D. Nanti ada meminta nilai A dan B dari pengguna, lalu akan menghitung nilai determinan, ada rumusnya ya, tadi B kuadrat min 4 kali AC. Lalu menghitung X1 dan X2 ya. X1-nya B plus SQRT D dibagi 2 kali A. Lalu akan menampilkan nilai akar ya. Nilai akar X1 X2-nya berapa? Apakah menampilkan angka akar kembar atau menampilkan akar imajiner ya. Berdasarkan rumus yang sebelumnya Ibu tampilkan di PowerPoint, ada 3 kondisi tergantung dari nilai B kuadrat min 4AC ya. Jadi tadi rumus yang ini yang determinan. Jika sama dengan 0 D-nya, persamaan akan mempunyai akar kembar. Ya, jadi yang ini yang jalan akar kembar. Tapi jika lebih besar dari 0, persamaan akan mempunyai akar yang berbeda. Atau yang kondisi ketiga, jika lebih kecil dari 0, persamaan akan mempunyai akar imajiner. Ya, jadi dengan mengacu pada ketiga kondisi tersebut, kita dapat membuat program ini ya. Jadi program di halaman 190 sampai 191. Perhatikan baris ke-23, 33 dan 42. Itu ada if ya. If lalu di baris 33 ada else if ya. Lalu di baris 42 ada else. Ya, jadi if, else if dan else. Nah, di sini itu akan memeriksa kondisi. Jadi si kode program akan memeriksa kondisi dengan menggunakan nilai variabel D, determinan tadi sebagai kondisi pengujian. Statement mana yang dijalankan akan sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi dari ketiga kondisi tersebut. Kita akan ngecek ya dengan compile, execute. Pastikan penulisannya betul ya, sesuai buku paket ya, huruf besar, huruf kecil, kurung kurawa, kurung sikut ya. Oke, execute, compile, run. Jangan lupa di save ya. Kalau lupa biasanya saat compile itu akan menyuruh save. Kita coba sesuai buku paket ya anak-anak ya, sebelum kalian mencoba angka sendiri. A-nya angka 1, lalu B-nya min 4, lalu C-nya 4. Hasilnya apakah sama? Jawabannya persamaan memiliki akar kembar. Akar X1 sama dengan X2 sama dengan min 2. Nah ya, jadi yang dicoba itu sesuai buku paket dulu, baru angka-angka yang akan kalian coba. Oke, kita akan lanjut ke program yang selanjutnya. Baik, Ibu
lanjutkan di yang ketiga, itu percabangan if dengan 2 atau lebih persyaratan. Misalnya ibu guru informatika ingin memberikan grade nilai keterampilan itu kepada 40 peserta didiknya dengan grade A, B, C, dan E, tergantung pada nilai akhir yang dihitung dari nilai praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nilai akhir dihitung dengan rumus 50% nilai praktikum, 20% nilai ujian tengah semester, dan 30% dari nilai ujian akhir semester ya. Kalian bisa lihat sesuai buku paket. Kalian pilih new lagi, file new ya. Itu ada di halaman 192 sampai 193 ya. Jadi ada mendeklarasikan variabel n dulu, int-nya nilai praktikum, UTS UAS, float-nya nilai akhir, string-nya grade. Lalu nanti akan ditanya input ketiga nilai tadi ya, praktikum, mid test, dan final test. Rumus akhirnya 0,5 bintang praktikum plus 0,2 bintang UTS plus 0,3 bintang UAS. Lalu untuk menentukan grade-nya ya, jadi untuk nilai akhir lebih besar atau sama dengan 90 akan mendapat grade A. Ya, jadi ini nih rumusnya. Lalu selanjutnya jika nilai akhir di bawah 90 dan lebih besar dari sama dengan 80 akan mendapat B. Lalu untuk C itu nilai akhirnya di bawah 80 dan lebih besar sama dengan 70. Untuk D nilai akhir di bawah 70 lebih besar sama dengan 60. Lalu untuk E itu nilai akhir di bawah 60 ya. Dari kondisi tersebut maka dapat dilihat ada 5 kondisi yang akan diuji dan dijalankan. Adapun kondisi BCD mempunyai 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua persyaratan tersebut akan dibuat dengan menggunakan operator logika. Pada kode program tersebut kita dapat lihat di baris 24 sampai 38 ada if itu ya, yang ibu blok. Menggunakan if-else statement untuk mengecek kondisi dan menjalankan statement sesuai dengan kondisi yang dipenuhi. Pada baris 27, 30, dan 33 ya, yang else if ini ya, ini 27, itu pemeriksaan kondisi dilakukan dengan operator logika n, dan-nya 2 kali ya, nih dan-nya 2 kali. Untuk memeriksa apakah 2 persyaratan dipenuhi atau tidak. Oke, silakan kalian ketik ya. Kalau sudah sesuai dengan buku paket, pastikan tidak ada tanda titik koma yang tertinggal ya. Kita execute, compile and run. Oke, status done, keluar warna hitam. Kita tulis seperti buku paket, praktikum 78, mid test 84, lalu terakhir final test 94. Hasilnya 84 dengan grade B ya. Semoga ini juga bisa memotivasi kalian ya dengan mendapat grade yang lebih baik ya. Oke, kita lanjut ke program yang selanjutnya. Program selanjutnya adalah percabangan bersarang. Untuk menunjukkan bagaimana percabangan if digunakan dalam program ini, kita dapat membuat program yang meminta pengguna memasukkan nilai antara 1 sampai 20. Program akan menentukan apakah nilai angka tersebut termasuk angka kecil 1 sampai 10 atau angka besar 10 sampai 20 atau angka tengah berupa 10 ya. Jadi library-nya ada 3, biasanya 2, hanya cstdlib dan iostream, sekarang nambah string ya. Lalu ada mendeklarasikan variabel, integer, dan string. Lalu ada mendapatkan input nilai dengan code ya. Nah, untuk kode program ini, if bersarang dapat dilihat dari baris 16, dimulai dari if angka persen 2 ya, sampai baris ke 36. Itu if bersarangnya ya. Jadi apakah angka dibagi 2 habis ya, tidak bersisa, maka dia namanya genap ya. Jadi harus pakai sama dengan 2, karena kalau hanya sama dengan 1 berarti jawabannya 0, bukan angka genap. Jadi kalau sama dengannya ada 2, dia akan melanjutkan statement bawahnya.
Kemudian jika angka 10 namanya kurang dari 10 angka kecil. Jika sama dengan 10 angka tengah. Lalu untuk ganjil juga ada selanjutnya. Dan menampilkan keluaran sampai bawah ya. Pastikan Anda menulisnya benar sesuai dengan buku paket. Kalau sudah betul, kita execute lalu compile and run. Perhatikan 1 sampai 20 sesuai buku paket, yang dimasukkan adalah angka 12, lalu enter. Nah, di sini ada kurang tepat programnya. Kenapa pas mengetik 12 yang keluar angkanya 10 ya? Harusnya pas di jawaban Anda memasukkan angka itu harusnya jawabannya 12. Kita telusuri ya. Ternyata di program yang bersarang ini ketika if else, kan di atasnya if angka persen 2 sama dengan 0 ya. Di buku paket else if angka sama dengan 10 itu dia angka tengah, betul. Tapi untuk statement selanjutnya dia harus berubah else-nya ke angka besar. Jadi di sini sama dengannya kurang ya. Nah, jadi sama dengannya harus 2. Jadi di buku paket ada typo ya. Jadi ini diperbaiki. Else if angka itu ada di buku paket baris ke-21 sama dengannya ditambahin 1 ya. Nah, sekarang kita compile, bedakan dengan yang tadi. Masukkan 12. Nah, jawabannya betul. Anda memasukkan angka 12. 12 adalah genap dan angka besar. Jadi di buku paket juga ada yang keliru ya anak-anak. Kita perbaiki tadi. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan ke pemrograman yang selanjutnya. Baik, Ibu lanjutkan di menggunakan perulangan atau di looping ya. Ini itu ada satu perulangan while yang akan kalian praktekkan. Buku paketnya halaman 197 ya anak-anak. Jadi di sini pada kode program yang ditunjuk di yang Ibu tampilkan ini dapat dilihat ada 2 perulangan while yang digunakan, yaitu di baris ke-13 ya. Ini while bilangan bawah. Nah, itu ya. Lalu ada di baris ke-20 while J bilangan atas ya. Jadi digunakan untuk memeriksa nilai yang diberikan pengguna. Nilai yang harus diberikan adalah bilangan bulat positif dan batas bawah harus lebih kecil daripada batas atas. Jadi ada di integernya ada I, J, bilangan bawah, bilangan atas ya. Jika perulangan while ini digunakan untuk memenuhi apakah syarat telah dipenuhi atau tidak. Jika tidak dipenuhi, perulangan akan terus menampilkan pesan untuk memasukkan angka baru yang sesuai. Lalu pada baris ke-26 ya, di 26 ini ada code nih ya. Itu baris 26 sampai 30 ya. Itu dia digunakan perulangan yang kedua untuk menampilkan semua bilangan yang dipilih pengguna mulai dari batas atas sampai batas bawah sampai batas atas. Bilangan tersebut ditampilkan satu persatu melalui proses berulang mulai dari batas bawah sebagai bilangan pertama dan batas atas sebagai bilangan terakhir ya. Jadi ini nanti akan masukkan nilai. Jadi dibatasin dari 1 sampai 100 karena bilangan positif bulat ya. Oke, kita tes ya, pastikan penulisannya betul, kita execute, compile run. Kita perhatikan hasilnya seperti apa. Kita lihat buku paket halaman 198. Misalnya kita masuk angka 34, lalu yang kedua batas atasnya 42. Perhatikan ya, batas bawah harus lebih kecil daripada batas atas. Enter. Nah, lihat buku paket sama ya, bilangan 1 sampai 9 angkanya sama semua ya. 34, 35 sampai 42. Nah, itu untuk perulangan while. Kita lanjutkan ke perulangan for ya. Untuk
Selanjutnya perulangan for sebagai contoh di buku paket halaman 199 ya, akan dibuat program menghitung nilai faktorial dari bilangan yang diberikan oleh pengguna. Nilai faktorial n dapat digunakan menggunakan rumus seperti berikut. N faktorial itu tanda seru ya. N kali n min 1 dikali n min 2 ya, sampai dikali 1 atau 1 dulu dikali titik-titik sampai n min 2 kali n min 1 kali n. Pada program ini pola perulangan perkalian menggunakan n pada rumus tersebut mendapat nilai faktorial ya. Oke, ini bisa kalian ketik sesuai buku paket halaman 200 ya, sambil ibu jelaskan itu. Pada kode program ini dia menggunakan tipe data unsigned int ya. Kita jarang pakai ya, biasa kan int atau float atau double. Unsigned int dan unsigned long. Jadi di baris ke-13 di buku paket ini, baris 13 itu for int i sama dengan 1 ya. Itu bagaimana perulangan for digunakan. Perulangan ini variabel digunakan sebagai nilai inisial, nilai pada kondisi, dan nilai mengalami increment ya, continue. Kemudian pada baris ke-15 itu ada nilai faktorial bintang sama dengan i ya. Itu dapat dilihat nilai faktorial dihitung melalui proses perulangan yang dijalankan. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Pastikan penulisannya betul ya. Increment itu tadi pertambahan nilai dari variabel yang digunakan sebagai parameter pengujian kondisi. Oke, ibu akan execute, compile and run, pastikan done. Oke, kita lihat sesuai buku paket, angka bulat positifnya 8. Hasilnya 8 faktorial adalah 40.320 ya. Jadi faktorial itu sebenarnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8. Nah, itu 8 faktorial ya. Oke, kalau sudah kita close. Kita lanjut ke program selanjutnya, itu ada program perulangan do while. Selanjutnya perulangan do while itu program menghitung akar persamaan ya. Hanya saja pada perhitungan ini akar dihitung dengan menggunakan tebakan apakah nilai tersebut benar merupakan akar dari persamaan atau tidak. Proses menebak angka dilakukan sampai nilai yang dicari ditemukan. Metode penyelesaian persamaan dengan cara tersebut disebut dengan metode Newton-Raphson. Ada 5 langkah ya. 1. Ambil sebuah nilai x0 sembarang. 2. Hitung fx0 dan f aksen x0. 3. Hitung nilai x1 berikut dengan rumusnya x1 sama dengan x0 min fx0 dibagi f aksen x0. Keempat, hitung nilai mutlak selisih x0 min x1. Terakhir, kembali ke langkah 1 dengan nilai tebakan yang baru untuk x1. Proses penghitungan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus sampai selisih menjadi sangat kecil sehingga tidak menentukan signifikan lagi. Hal ini berarti akar dari persamaan fx sudah ditemukan ya. Untuk programnya itu kalian bisa mengetik di halaman 202 ya. Jadi perhatikan di baris 22 dan baris 28 itu ada perulangan menghitung akar persamaan ya sampai ke while. Oke. Menghitung akar persamaan secara berulang-ulang ya. Untuk fungsi include-nya juga berbeda. Include-nya bits garis miring stdc++ titik h. Nanti akan memasukkan nilai pengguna. Lalu ada tebakan awal x. Jadi tebakan awalnya itu x-nya 2, 3, 4, i-nya 0 ya. Nanti code-nya itu ada 3 tampilan, nilai akar, jumlah perulangan, dan nilai selisih. Oke, kita cek apakah penulisannya sudah betul, titik komanya tidak ada yang tertinggal, huruf besar, huruf kecilnya sesuai dengan buku paket
Kalau sudah, boleh di file save atau save as ya. Kalau pertama kali, hati-hati jangan menimpa file yang sebelumnya. Misalnya kalian buka file yang minggu lalu, kalian otak-atik gitu ya. Kalau misalnya ada yang sama, silahkan boleh copy paste dari program yang sebelumnya ya. Cuma hati-hati penulisannya gitu. Atau mau ditimpa filenya, tapi tadi dengan catatan di save as ya, jangan di save, nanti hilang. Kalau sudah execute, lalu compile run. Oke, perhatikan statusnya harus done. Nah, kita lihat di buku paket, nilai A-nya di halaman 221, nilai B-nya -2, nilai C-nya -15. Hasilnya, nilai akar X adalah 5, jumlah perulangan yang dijalankan 10, nilai selisih error 1,85. Oke, kalau sudah sama, nah kalian boleh pakai angka buatan kalian sendiri ya. Jadi untuk make sure, untuk memastikan program kalian betul tidaknya, gunakan angka-angka yang ada di buku paket. Oke, kalau sudah press any continue. Selanjutnya itu ada perulangan bersarang ya. Perulangan bersarang ini di buku paket halaman 203 ya. Misalnya kalian mau buat program untuk menjumlahkan dua elemen metrik dengan jumlah baris dan kolom serta nilai setiap elemen diberikan oleh pengguna. Oke, halaman 204 programnya kita ketik ya. Integernya, kurung sikutnya yang betul ya. Lalu ada menentukan jumlah baris dan kolom, ada mengecek jumlah baris dan kolom, selanjutnya ada menginput nilai elemen. Nah, ini perhatikan di baris 25 sampai 31 itu ada for ya. Itu untuk mendapatkan input dari pengguna elemen matriks yang pertama. Oke, selanjutnya ada lagi di baris 35 sampai 35 sampai 39 sama itu ada for juga ya untuk matrik yang kedua. Selanjutnya ini Ibu jelaskan ada menginput nilai elemen matrik X dan Y ya. Lalu yang di bawah itu menjumlahkan elemen X dan Y dan menampilkan hasil. Di baris 42 sampai 49 itu penjumlahan elemen metrik dan menampilkan hasil kepada pengguna ya. Jadi kita akan melihat hasil perhitungan metrik ya. Kalau sudah betul penulisannya, kalian boleh execute lalu compile and run ya. Nah, oke. Angkanya harus sama ya anak-anak ya. Perhatikan buku paket walaupun agak banyak, jumlah barisnya 3, kolomnya 3. Oke, ditanya elemen X. Dimulai dengan angka 1, enter ya, satunya sampai 3 kali, lalu angka 2-nya sampai 3 kali, lalu angka 4-nya sampai 3 kali. Lalu akan ditanya matriks Y, angka 1-nya 3 kali, lalu angka 3-nya 3 kali, jangan lupa di enter, lalu angka 5-nya 3 kali. Dan hasil matriks Z sama dengan X plus Y adalah baris pertamanya 222, baris keduanya 555, dan baris ketiganya 999. Nah, jadi kalau mau uji coba, gunakan angka yang ada di buku paket dulu ya. Oke, itu adalah jumlah baris dan kolom. Kita akan lanjutkan ke program yang selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada keluar dari perulangan ya, yaitu continue ya, yang bagian continue. Ini kita akan mengedit program dari halaman 197, program while ya. Jadi kita pakai yang ini, yang masukkan batas bawah atas. Nah, tapi di catatannya di buku paket ini disuruhnya di gambar 6.21. Nah, 6.21 itu dia program 204. Sayangnya buku paketnya mungkin salah tipe ya. Jadi hati-hati jangan mengikuti buku paket untuk program continue. Diulangi, untuk program continue kalian akan mengedit program di halaman 197 ya, program while. Yang akan diedit itu adalah continue statement ya. Jadi di perulangan while ini ada di baris ke-26 sampai 30 diganti dengan kode program sesuai buku paket halaman 206. Jadi 26 sampai 30 itu yang ada for-nya ya. Jadi ini kan di blok nih, di blok anak-anak.
biarkan ya dibuka filenya. Yang 26 itu yang ada tulisan code yang di bawah ini ya. Nah, ini 26 sampai 30 ya. Jadi kalian blok code sampai kurung Kurawa, kalian ganti sesuai buku paket. Itu dimulai dari 4i ya sampai kurung Kurawa. Oke, yang ada di kotak itu di halaman 206. Kalau sudah diketik, oke, ini sudah berubah jadi ini tuh. Diperhatikan ya. Nih tadinya yang ini ya, tadinya. Oke, perhatikan ini before. Setelah diketik sesuai buku paket. Nah, ini afternya. Nah, kalau sudah anak-anak, kita file save as. Awas ya, jangan di save. Kalau di save nanti program yang tadi ketimpa, hilang. Kalau sudah dirubah di save as, silahkan ganti nama filenya apa. Nah, kalau sudah betul itu kita execute, compile and run ya. Jadi Ibu jelaskan continue statement ini mengabaikan perulangan ketiga, langsung masuk ke perulangan keempat karena di sini if-nya i sama dengan 3 jadi diabaikan ya. Oke, execute, compile and run. Angkanya berapa? Lihat buku paket halaman 206. 21 lalu 30. Batas bawahnya harus lebih kecil dari batas atas ya. Nah, karena tadi penjelasannya i-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi bilangan ketiganya di sini dilewat gitu ya, di continue gitu. Jadi setelah perulangan kedua lanjut ke bilangan keempat ya. Ada continue statementnya. Jadi mengabaikan i sama dengan 3. Oke, perhatikan buku paket apakah sama hasilnya? Oke, kalau sudah sama berarti program kalian berhasil ya, itu untuk continue. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke program berikutnya. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat keluar dari perulangan dengan goto ya. Jadi kita masih menggunakan file yang while ya, halaman 197. Itu ada perulangan while. Nah, kita akan mengeditnya anak-anak. Sama seperti tadi continue ya. Jadi di baris ke-26 dan sampai baris 30 kalian blok ya, dimulai dari while. Nah, kita ganti sesuai buku paket halaman 207, dimulai dari for i sama dengan 1 ya. Lalu ada keterangan if j sama dengan 2 kali ya, 25 go to my label. Jadi label di sini itu dia akan ditandai sebagai identifier dengan cara memberikan titik 2 pada label tersebut ya. Nah, ini perhatikan ya, ini yang blok lalu diganti, boleh di copy paste ya. Jadi di ctrl-a ya. Maaf. Di ctrl-a lalu ctrl-c ya, bikin file new lalu paste. Nah, editnya di baris 26 sampai 30, lihat buku paket, samakan pengetikannya ya. Itu bedanya jadi for. Jadi yang tadinya while jadi for, i sama dengan 1 ya. Lalu ada if j sama dengan 25 go to my label. Perhatikan untuk penulisan my labelnya harus sama, huruf M-nya besar, L-nya besar. Lalu di bawah ada my label titik 2 ya. Jadi ini itu bisa jika pengguna memasukkan bilangan bawah dan atas, di mana diantaranya terdapat bilangan 25, statement tersebut akan dijalankan dan bilangan berikutnya akan diabaikan. Jadi kalau ada angka 25 akan diabaikan gitu ya. Oke, kita akan ngecek dengan execute, compile and run. Nah, kita sesuaikan dengan buku paket, batas bawahnya 20, batas atasnya 30. Nah, sama kan dengan buku paket 21, 22, 23, 24. Jadi angka 25-nya itu akan terlewati. Oke, kita lanjutkan ke program selanjutnya. Baik,
program selanjutnya itu menggunakan percabangan dan perulangan ya di halaman 208. Sebagai contoh akan ditunjukkan cara membuat program menghitung apakah sebuah bilangan itu bilangan prima atau bukan pada rentang angka yang diberikan oleh pengguna. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai satu dan bilangan itu sendiri. Ketika penggunaan memasukkan angka minimum dan maksimum, program akan mencari semua bilangan prima yang ada di antara kedua bilangan tersebut dengan cara membagi bilangan dengan bilangan yang lain. Jika ternyata pembaginya hanya bilangan itu sendiri dan satu, bilangan tersebut akan ditandai sebagai bilangan prima ya. Jadi nanti ada minta input atas bawah, lalu akan mengecek nilai atas bawah dengan rumus while. Di baris 8 ini ada int ini ya. Jadi dideklarasikan ada 5 variabel i, j, bilangan bawah, bil atas, lalu prima. Variabel di bawah dan di atas untuk penyimpan bilangan batas bawah dan atas, serta variabel prima digunakan untuk menandakan apakah bilangan prima atau tidak. Jika bilangan yang diperiksa bukan bilangan prima, variabel prima akan diberi nilai 1. Sebaliknya, jika nilai sebaliknya yang diperiksa merupakan bilangan prima, variabel prima akan diberi nilai 0. Setelah itu, variabel i dan j digunakan untuk menjadi variabel yang menjadi index array. Lalu di baris ke-11 ya, dimulai dari code sampai 14 itu digunakan untuk meminta input bilangan bawah dan atas. Bilangan tersebut kemudian disimpan ke variabel bilangan bawah dan atas. Lalu di baris ke-17 sampai ke 23 ya, itu dia akan mengecek nilai atas dan bawah. Apakah yang di bawah itu di bawah 0 atau bilangan atasnya lebih kecil dari bilangan bawah atau bilangan atas lebih besar dari 1000 ya. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai bilangan yang benar. Lalu pada baris 27 itu ada while ya. Sampai baris 45 sampai mau selesai ini ya. Oke. Penjelasannya untuk memeriksa dan menampilkan apakah hasil bilangan tersebut prima atau bukan. Pemeriksaan akan dimulai dari bilangan bawah sampai bilangan atas. Oke, perhatikan tidak boleh ada yang kurang ya ngetiknya. Misalnya jika di program sebelumnya ada yang sama, silahkan boleh di copy paste gitu ya. Cuma hati-hati saat melakukan proses save. Apakah titik koma, menulis error, tanda petik 2 ya, misalnya shift petik 2. Biasanya ada beberapa anak yang shift-nya kurang terpencet gitu ya. Kalau sudah betul ya, kita akan execute lalu compile and run. Lalu perhatikan hasilnya. Kita ikutin buku paket, batas nilai bawahnya 550. Batas atasnya 650. Pastikan batas bawah lebih kecil dari batas atas. Oke, lihat buku paket apakah sama hasilnya. Nah, kalau sudah sama berarti program kalian sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya itu program tentang menggunakan array dalam perhitungan, halaman 217 ya. Silakan kalian pilih file new lagi ya. Oke, array ini pada program yang akan dibuat, kalian akan belajar bagaimana mendeklarasikan array di halaman 217 ya. Dan memberikan nilai, mendeklarasikan array tanpa nilai, serta memberikan nilai ke array dan menggunakan elemen array dalam perhitungan matematik. Pada kode program tersebut, ini di baris 8 dan 9 ada mendeklarasikan array ya. Array-nya itu dengan array 1 dan array 2 ya. Array 1 itu diberikan nilai dari mulai angka 7 sampai 16, array 2 tidak diberikan nilai. Lalu pada baris 13 sampai 15 ya,
ada memberikan nilai beberapa elemen di array 2. Pemberian nilai pada sebagian elemen dapat saja dilakukan seperti di gambar ini. Jika diperlukan, elemen array yang lain dapat diberikan nilai. Kemudian selanjutnya pada baris 18 sampai 20 ada membuat persamaan matematika ya. Itu elemen dari dua array akan dilakukan operasi matematika ya. Elemen dua array ini berbeda, di mana hasil dari operasi tersebut disimpan di variabel. Kemudian baris 23 sampai 24 menampilkan hasil persamaan ya. Jadi nanti kode programnya itu mendeklarasikan, memberi nilai dan menggunakan array dalam program. Jadi di program ini sengaja dibuat beragam supaya kalian bisa memahami berbagai cara mendeklarasikan nilai array ya. Jadi ada tambah, kurang, kali, lalu array-nya sudah dijelaskan tadi ya. Kalau sudah penulisannya sama, kalian execute lalu di compile and run. Oke, kita mengikuti buku paket cara penulisannya. Oh maaf, ternyata pada program ini karena angkanya sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, jadi pas menampilkan hasil array 1 2 ya, array 1 2 ini sudah ditentukan berapa? Perhatikan array 1 2 ditambah array 2 0 itu hasilnya 11. Jadi kalian nggak menginput sendiri karena sudah ditentukan diketahui angka-angkanya ya. Misal array 1.2 itu 9 ya. Karena array 1 ini dimulainya dengan angka 0 ya. Ini 1, ini 2. Berarti yang keduanya 9 ditambah array 2 0, 2. 9 tambah 2 11. Oke, lanjut. Array 1 3 itu 1 dikurangi dengan 3. Jawabannya minus 2 ya. Array 2 itu tadi 9 ya, dikali array 2.2, 9 dikali dengan maaf, Ibu lihat dulu buku paket ya. Untuk array 1.4, oh maaf, ada kesalahan pengetikan ternyata ya. Jadi di sini itu pas di code-nya Ibu ternyata salah nih. Harusnya di bawah sini itu 4 ya. Jadi array kita compile lagi. Array 1 4 itu kita hitung nih 0 1 2 3 4. Array 1 4 itu 16 dikali dengan array 2.2. 16 dikali 4 itu betul, jawabannya 64. Jadi perhatikan ya, tidak boleh ada yang tipe ya. Nih, ulangi lagi ya kalau tidak mengerti ya. Jadi ini sudah diketahui array 1 ini dimulainya pembacanya ini 0. Jadi array 1 0 itu isinya 7 ya. Array 1 2 array 1 0 7, array 1 1 6, array 1 2 itu 9 ya cara pembacanya. Kalau array 2 semuanya sudah jelas. 0 1 2-nya angkanya sudah segini. Cuma mungkin bingung pas di array 1 ya. Ini nomor 2, array 1.3 karena ini 0 1, 2, 3 berarti jawabannya 1. Dan array 1, 4 jawabannya 16. Oke, ini sudah ya yang menggunakan array. Selanjutnya itu halaman 218 menggunakan array multidimensi ya. Oke, ini Ibu jelaskan. Misal kita ingin metrik A dan B ya. Misalnya perkalian 2 kali 2 seperti buku paket ya. Menurut aturan perkalian metrik, hasil perkaliannya sebagai berikut dari C11 sampai C22. Bagaimana cara pembuatan programnya? Oke. Misalnya ini kita close dulu ya, kita buat new ya, atau Ibu sudah ada. Kalau kalian file new, ketikan yang sesuai di halaman 219. Oke.
Ini itu ada dimulai dengan mendeklarasikan array dan variabel ya. Lalu baris 8, perhatikan baris 8 buku paket ya. Jadi ada integer A kurung siku 44, B juga sama ya, dan C. Jadi pada program ini elemen array itu ditampilkan dalam bentuk metrik, mendeklarasikan array 2 dimensi A, B, dan C. Selanjutnya baris 10 dan 26 itu ada code ya, jadi digunakan untuk menginput ya, menginput nilai elemen-elemen untuk array A dan B. Pada baris 29 sampai 32 ada menghitung nilai array ya. Dia menghitung nilai array elemen dari array C. Selanjutnya baris 34 sampai 36 itu menampilkan hasil perhitungan untuk elemen array. Pada kode program ini ada perbedaan antara label yang digunakan untuk matriks dan array. Perlu diingat bahwa indeks pada array dimulai dengan angka 0 ya, sedangkan pada matrik dimulai dengan angka 1. Nah, pastikan jika sudah selesai nulisnya. Misalnya kalian mau ngetik code ini ya, nilai A11. Kalau sama, copy paste aja. Copy paste ke bawah lalu ganti beberapa angkanya. Sesuaikan dengan buku paket. Jangan sampai ada yang tertinggal ya penulisannya. Jadi biar menghemat waktu. Lalu untuk B juga sama ya, karena sama rumusnya dengan A ini, blok saja, copy. Nanti kalian tinggal ganti B. Baca lagi buku paketnya. Untuk nilai array juga sama. Misalnya kalian hanya mengetik satu baris, copy paste ke baris selanjutnya, sesuaikan angkanya ya. Jadi belajar efektif efisien, jika ada program yang sama boleh di copy paste. Hanya hati-hati jangan ditimpa filenya sampai hilang. Execute, compile and run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nilai A11 sesuai buku paket 2, enter. 2, enter, 1, enter, 5, enter lagi 3, enter 2, enter 6, enter 7. Dan hasilnya adalah sama dengan buku paket 18, 18, 33, dan 37. Ya, sudah betul programnya sesuai angkanya. Oke, program yang terakhir menggunakan array dalam perulangan ya. Kalian bikin baru lagi, file new. Oke, halaman 220 ya. Menggunakan array dalam perulangan. Misalnya kalian membuat program yang diinput oleh pengguna. Ketika bilangan-bilangan ini diinput, bilangan tersebut akan disimpan dalam sebuah variabel array. Selanjutnya, program akan menggunakan variabel array tersebut dalam perhitungan. Perhatikan pada program 10 sampai 22 ya. 10 ini mulai dari for, 22 sampai sini. Ya, sampai sebelum rata-rata. Program menggunakan perulangan untuk meminta input dari pengguna untuk menghitung nilai rata-rata. Pengguna memasukkan 7 angka. Lalu di baris 14 sampai 19 itu ada fungsi while ya. Nah, fungsi ini itu dilakukan pemeriksaan apakah angka yang diinput adalah angka yang benar, yang besarnya antara 1 sampai 100, jadi dibatas ya. Jika angka yang dimasukkan di luar ketentuan, angka tersebut akan ditolak oleh program dan pengguna diminta kembali memasukkan angka yang benar. Kemudian perhatikan pada angka yang diinput disimpan di variabel bil i ya. Yang mana variabel tersebut adalah sebuah array dengan nilai i yang berubah-ubah. Dengan demikian, kita dapat menggunakan satu variabel untuk menyimpan 7 angka ya. Jadi bil 7 angka angka yang dimasukkan oleh pengguna. Pada kode program, hal ini dilakukan di baris 13 atau 18, yaitu ada cin ya. Nah, ini untuk menampilkan 13 atau 18. Cin dua-duanya ya. Kemudian setiap kali sebuah angka disimpan ke variabel bil i,
angka tersebut akan ditambahkan ke variabel jumlah di baris ke-21. Ya, jadi ini jumlah. Oke. Pastikan penulisannya betul ya. Ada di sini float jumlah sama dengan 0.0 ya. Lalu penulisan lebih besar ya. Apakah ada yang 2 kali kurang dari, misal quote ini menggunakan kurang dari 2 kali ya. Lalu ada yang lebih besar, jangan sampai ketinggalan. I tambah 1 ya. Perhatikan penulisan di buku paket, kadang I ini seperti angka 1 gitu ya, jangan sampai salah. Kalau sudah betul, kalian akan melakukan execute dan compile run. Oke, lihat buku paket, angka ke-1 67, angka ke-2 87, angka ke-3 94, angka ke-4 85, angka ke-5 79, angka ke-6 73, angka ke-7 81. Apakah hasilnya sama dengan buku paket? Oke, rata-rata bilangan di atas adalah 80,85, sama dengan buku paket ya. Jadi kalau mau ngetes, gunakan angka-angka yang di buku paket. Apakah kode program kalian berhasil atau tidak? Jadi tadi itu kalian menginputkan 7 angka ya, karena tadi fungsinya atau tipe datanya bil 7 ya. Jadi dimasukkan 7 lalu dihitung rata-ratanya, dan angkanya itu dibatas dari 1 sampai 100. Oke, kalau mau ngecek angka buatan kalian sendiri silahkan. Nah, kalau sudah program ini banyak ya anak-anak ya, di bab 6 ini kisaran belasan program gitu. Boleh dilakukan praktek individu ya, atau boleh berkelompok. Kalau berkelompok semua program harus dikerjakan ya. Kalau individu minimal setengahnya dikerjakan ya. Ada misalnya kisaran 6 sampai 7 program kalian kerjakan. Di setiap program itu dipastikan tambahkan nama kalian ya. Misalnya mau di paling atas atau di paling bawah juga dengan menggunakan garis miring ya. Jadi untuk komentar garis miring nama lengkap. Jadi kalau dia berwarna biru seperti ini, itu tidak akan dieksekusi oleh programnya. Jadi di setiap program ada namanya, biar nanti tahu oh ini buatan ini gitu ya. Nah, kalau sudah ya, batas pengerjaannya sampai minggu depan ya. Silakan upload filenya, misalnya saat di file save as. Nah, ini save as type-nya kalian pakai yang ini saja, C++ source file yang jenisnya CPP ya. Nah, kalau sudah di save ya, nanti itu tinggal di-upload ke Google Classroom biar tidak nyecer, tidak usah ke WA ke ibu ya. Diulangi, untuk yang mengerjakan sendiri itu bisa minimal 6 sampai 7 program. Kalau yang kelompok maksimal 5 orang mengerjakan semua program ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Tetap patuhi protokol COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.